suaramu berbicara menyebabkan isi hatimu. Apa yang kau kehendaki untuk kau lakukan, bila itu yang kau kerjakan bagi umatmu, supaya namamu dipermuliakan, namamu dimasyurkan. Sebab kami percaya mujizat itu masih ada. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih sekalian Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat siang, shalom. Bagaimana keadaan hati Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Hatinya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, gak ada yang ketakutan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan sedikit saja tentang diri saya, supaya kalau kita saling berjumpa di pinggir jalan kah atau di mana, saudara bisa menyapa saya. Amin. Wajah saya khas, tidak ada yang lain. Saya yakin pasti sudah langsung, ini Pak, ini loh, gitu ya. Ya, nama saya adalah Mardi Susanto, biasa dipanggil Susanto atau Mardi, ya. Dan oleh kasih karunia Tuhan, saya dipercayakan untuk mengembalakan sebuah gereja di desa, saudara. Jadi ini pendeta dari desa. Jadi pendeta masuk kota, begitu saudara. Ya, di desa namanya desanya Padalarang. Apa saudara? Padalarang. Jadi kalau Padalarang itu berarti tidak ada yang murah. Ya kan? Betul nggak? Kalau Padalarang kan semuanya mahal. Padalarang itu semuanya mahal. Itu ada di daerah Jawa Barat. Kalau saudara suka pergi ke Bandung untuk wisata, nah sebelum saudara masuk kota Bandung, di sana ada pintu keluar tol Padalarang. Nah, saudara bisa keluar sana dan saudara bisa berjumpa dengan saya. Ingat, itu adalah desa. Ya. Nah, dan oleh kasih Tuhan juga saya dipercayakan seorang istri, hanya satu saja, satu-satunya. Dan melalui istri ini Tuhan percayakan untuk saya memiliki 4 orang anak. Ya, yang 3 wanita dan 1 laki-laki. Pasti saudara mikir, ini Pak Santo pasti lembur nyari laki-laki. Enggak saudara, jadi yang laki-laki itu nomor 3. Jadi saya pengennya sih cuma pengen dapat 2, tapi Tuhan kasih bonus 2. Ya, jadi itu namanya double blessing. Nah, ya. Oke, dan saya percaya memasuki tahun mujizat penuaian ini, kita juga mendapatkan double blessing. Amin. Yang pertama mujizat, itu blessing. Penuaian itu blessing. Berarti kita dapat double blessing. Mau dapat double blessing? Haleluya. Nah, oleh karena itu, mari kita akan baca Alkitab kita, supaya double blessing itu menjadi bagian kita bersama-sama. Kita buka di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11, kita akan baca dari ayat yang ke-29 sampai dengan 31. Ya, di multimedia sudah ada. Saudara yang tidak bawa Alkitab boleh mengikuti di dalam multimedia. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Haleluya. Nah, berhubung kita memasuki
mujizat penuaian, maka itu berarti berbicara tentang janji Allah. Nah, karena itu berbicara tentang janji Allah, maka kita perlu belajar dari janji Allah itu, bagaimana kita umat Tuhan untuk belajar untuk belajar setia kepada janji. Ya, oleh karena itu tema firman Tuhan kali ini saya sampaikan tentang setia terhadap janji. Nah, kenapa kita harus setia kepada janji? Ya, 3 hal yang harus menjadi pandangan kita. Yang pertama, bahwa tidak seorang pun manusia yang tidak pernah berjanji. Yang pernah berjanji katakan amin. Oh, berarti semua pernah berjanji ya? Oke. Yang kedua, saudara, manusia itu terlalu mudah janji. Yang mudah berjanji katakan amin. Oh, cuman satu yang ngaku, yang lain gak mau ngaku. Padahal itu dialami semua orang itu, saudara ya. Kita ini terlalu gampang ngobrol janji, ya tak? Mulai janji gombal sampai janji beneran, itu sering kita obrol, ya tak? Jadi terlalu mudah, orang itu berjanji itu sangat gampang sekali, gitu ya. Dan yang ketiga, saudara, adalah kalau saudara melihat di dalam internet tentang bagaimana ternyata orang-orang Kristen itu banyak sekali terjadi perceraian, terjadi perselingkuhan. Nah, oleh karena itulah sebabnya poin yang ketiga ini, mengapa kita harus setia kepada janji? Karena ternyata banyak orang yang tidak setia kepada janji. Ada amin? Ya, suami tidak setia kepada janji dengan istri. Istri tidak setia janji kepada suami. Seorang yang satu tidak setia dengan seorang yang lain terhadap janjinya. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, gereja wajib untuk mulai membukakan sebuah rahasia bagaimana kita bisa setia kepada janji, bagaimana kita bisa memiliki komitmen kepada setiap janji yang keluar dari mulut kita. Ya, karena faktanya orang berjanji itu susah untuk dikendalikan. Bahkan untuk meyakinkan seseorang percaya kepada dirinya, orang itu memberikan janji disertai dengan tanda kutip sumpah. Betul apa betul? Ya tak? Dengan bersumpah. Kenapa? Supaya orang percaya dengan janjinya. Nah, kenapa banyak orang tidak percaya dengan janjinya? Karena banyak orang itu mengingkari janji. Lalu bagaimana kita bisa setia kepada janji? Maka kita perlu belajar dari firman Allah. Hari ini temanya tentang setia kepada janji, belajar dari seorang tokoh bernama Yefta. Kita tahu Yefta ini adalah seorang anak yang sebenarnya tumbuh dalam kehidupannya penuh dengan luka batin, saudara. Kenapa dia luka batin? Karena dia itu dilahirkan dari seorang pelacur. Siapa yang mau dilahirkan dari seorang pelacur? Tentu tidak ada orang yang mau dilahirkan dari seorang pelacur. Dan Yefta ini dilahirkan dari seorang pelacur. Yefta tahu siapa mamanya, dia tahu siapa ibunya. Dalam kondisi seperti itu jelas Yefta rasanya ngelus dada. Aduh, kok mamaku begitu ya? Kok saya dilahirkan dari seorang pelacur? Yang kedua, Yefta ini terusir dari tanah kelahirannya, saudara. Dia diusir oleh saudara-saudaranya. Dia diusir oleh orang tuanya juga. Ya, padahal tanah kelahiran itu adalah tanah yang penuh dengan kenangan. Ya, makanya tiap tahun orang-orang yang tinggal di Jakarta berbondong-bondong, bermacet-macet ria untuk pulang kampung mudik, betul? Ya, sampai akhirnya Jakarta jadi sunyi sepi. Ya, karena semua pulang kampung. Nah, kenapa mereka pulang kampung? Mereka tidak hanya semata-mata hanya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mereka bukan hanya semata-mata untuk bersilaturahmi, tetapi kesempatan pulang kampung adalah kesempatan untuk kita bernostalgia.
Saya kalau pulang kampung, saudara, kampung saya ini dari Jawa Timur, saudara, dari Blitar sana. Ya, saya kalau pulang kampung, anak-anak saya suka saya ajak untuk reunian. Ya, napak tilas. Jadi saya tunjukin ini sekolah SD-nya Papa dulu. Dari sini sampai ke rumah Papa jalan kaki. Ya, lalu tunjukin ini SMP-nya Papa, dari sini ke rumah jalan kaki. Ini SMA-nya dan seterusnya. Ya, saya suruh ayo jalan kaki, rasain. Ya. Nah, mobil aja enggak, jalan kaki. Wah, capek, jalan kaki. Ya. Capek kan jalan kaki. Itu perjuangan orang tua. Ketika ke rumah mamanya sama. SD di mana? Tunjukin, bawa. Jalan kaki dari sekolah sampai ke rumahnya. Ya. SMP juga begitu, saudara. Oh, SMP yang paling jauh itu, saudara. Ya. Nah, dia rasakan. Kamu lihat betapa orang tuamu berjuang luar biasa pada masa lalu. Kalau sekarang kamu udah sekolahnya dekat, selalu minta antar. Artinya kamu tidak dapat menghargai orang tua. Jalan sendiri, berangkat sendiri. Dekat, saudara, sekolahnya dengan rumah. Jadi harus jalan sendiri. Cuma kadang-kadang yang paling kecil itu yang kita nggak tega karena harus nyebrang jalan besar. Ya, jadi tapi ya saya tega-tegain supaya belajar, saudara. Ya, jadi kalau berangkatnya oke, diantar, pulangnya pulang sendiri. Ya, jadi dia nyebrang kadang-kadang seberangin orang. Ya, kita kembali kepada firman Allah. Jadi itulah keadaan Yefta. Dan yang ketiga yang lebih parah adalah Yefta itu nggak punya hak waris. Kebayang, dia anaknya Gilead, tapi dia nggak punya hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh Gilead. Bagaimana nggak sakit hati? Jelas Yefta berkata, sakitnya itu di sini. Ya, makanya dia hidup di tempat yang jauh dari rumahnya, yang jauh dari kampungnya, jauh dari kotanya, dan dia hidup menjadi seorang penyamun, saudara. Bersama para perampok, itulah kehidupannya dia. Nah, orang semacam ini, saudara, menurut ilmu psikologis, kecenderungannya adalah seorang yang tidak konsisten kehidupannya. Orang ini cenderung pelin-pelan. Ya. Tetapi syukur kepada Allah bahwa ternyata Yefta yang seharusnya menurut psikologi dia adalah menjadi seorang yang pelin-pelan, ternyata tidak demikian. Dia menjadi satu pribadi yang kuat, menjadi satu pribadi yang tangguh di dalam menggenapkan setiap janji-janjinya. Nah, salah satu janji yang akan kita bahas adalah bagaimana Yefta membuat sebuah perjanjian dengan Allah. Ya, ada banyak orang mengingkari janji kepada Allah, tetapi tidak demikian dengan Yefta. Bahkan kita melihat nanti bagaimana sekalipun ada hal yang harus dikorbankan, dia akan tetap setia kepada janjinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah kita bisa setia kepada perjanjian itu? Ya, bagaimana kita bisa tetap setia kepada janji dengan pasangan kita? Bagaimana kita tetap setia kepada janji dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Yefta mengajarkan kepada kita demikian. Poin yang pertama, seseorang dapat tetap setia kepada setia pada janjinya kalau dia membawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan. Saudaraku, untuk setia kepada janji itu memang tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang membuat kita tidak dapat menggenapkan janji itu, yang membuat kita tidak setia kepada janji itu. Tetapi Yefta mengajarkan kepada kita, bawalah segala perkara itu kepada Tuhan. Artinya begini, untuk kita menggenapkan janji itu, mungkin ada masalah, mungkin ada problem, ada trouble, saudara. Tetapi justru di saat ada masalah, saat ada trouble, maka bawalah seluruh keadaanmu itu kepada Tuhan. Jangan bawa kepada dukun. Yang mau katakan amin. Ya.
Sekarang yang bicara tentang dukun, saudara, itu tidak hanya bisa kita bicara tentang di desa, di kota besar. Bahkan orang-orang yang punya pendidikan super tinggi sekalipun, mereka masih tetap percaya kepada dukun. Bisa membaca dan mengubah jalan hidup seseorang dari susah menjadi senang. Wah, takut, saudara. Orang masih banyak mencari. Bahkan satu kali saya marah di dalam pelayan pengembalaan saya ketika ada salah satu jemaat yang saya melihat dia itu sangat setia sekali kepada Tuhan. Ya, dari tahun ke tahun dia sangat setia luar biasa. Tapi satu kali waktu, saudara, anaknya sakit parah. Dia tidak panggil saya, dia nggak kasih tahu saya, saudara. Ya. Ternyata anaknya dibawa ke suatu tempat. Nah, tapi ternyata nggak sembuh juga. Nah, karena tidak sembuh dibawalah ke rumah sakit. Dan disitulah baru panggil saya, minta didoakan. Lalu saya datang ke rumah sakit, saya mendoakan anak itu. Ketika saya mendoakan anak itu, saudara, saya kaget. Roh Kudus berkata, jangan doakan anak itu. Kenapa, Tuhan? Lihat apa yang di kalungnya itu. Saya melihat ada di kalung, saudara. Jadi anak itu dikalungin buah atau buah apa begitu, saudara, dengan benang, ya dikalungkan. Nah, Roh Kudus bilang ini adalah sesuatu yang harus dibebaskan. Lalu akhirnya saya panggil orang tuanya. Bu, Pak, sini. Saya mau ngomong. Saya tanya, sebelum anak ini dibawa ke rumah sakit, dibawa ke mana? Oh, nggak dibawa kemana-mana, cuma dibawa ke neneknya di Bekasi, katanya. Oh, dibawa ke Bekasi. Nah, saya tanya, ini kalung apa? Emas bukan, berlian bukan. Kayak bandul, saudara, dari buah begitu. Oh, Pak, itu mah mbahnya yang ngasih. Untuk kenang-kenangan melarat banget mbahnya. Lo kenang-kenangan kok pentil buah-buahan ditajepin ke benang begitu, untuk kenang-kenangan. Melarat banget mbahnya. Saya bilang, Bu, tolong jujur, ini apa? Saya menunduk lama, baru dia bilang, sebenarnya sebelum ke rumah sakit ini saya sudah bawa ke dukun. Masya Allah. Hari kini orang yang percaya kepada Tuhan masih setia juga kepada dukun. Hanya punya perkara, punya masalah, anaknya sakit. Kenapa lebih percaya kepada dukun daripada kepada Tuhan? Kenapa gak membawa perkara ini kepada Tuhan? Saya bilang, Bu, saya tidak akan doakan kalau kalung ini tidak dilepas. Tapi Pak, nanti mbahnya marah. Biarin, kalau marah suruh marah sama saya. Emang gue takut, udah nenek-nenek kene. Mau nggak? Mau didoain nggak? Gimana ya Pak? Ya mau sih Pak didoain, tapi itu jangan. Saya kalau itu tidak dilepas, saya nggak akan doakan. Selama ini saya melihat ibu dan bapak ini setia luar biasa sama Tuhan. Wah, saudara, kalau saya ajak mereka sekeluarga menyembah Tuhan 3 jam nggak kerasa. Wah, hadirat Tuhan begitu kuat sekali. Coba bayangkan, saudara, orang seperti ini kok masih lari ke dukun. Ini orang bocengli banget ini. Ya udah Pak, saya lepas. Baik, lepas. Lalu saya doakan, Roh Kudus bilang lagi, masih ada yang lain. Oh, selain ini ada enggak? Enggak ada Pak, paling hanya dikasih air. Mana airnya? Simpan. Ambil. Rela enggak ini saya buang? Rela. Saya gelas-gelasnya tak pecahin ya. Iya Pak. Temin. Dua ke tembok. Dah, yuk kita doa. Lagi nyanyi sudah, masih ada yang lain lagi. Roh Kudus bilang masih ada yang lain lagi. Oh Pak, jujur masih ada yang lain lagi kan? Apa ya Pak ya? Nggak tahu, bukan saya yang nyari.
Oh iya Pak, di rumah Pak. Kenapa di rumah? Sudah ditanemin apa namanya, tulang babi, apa gitu, sama kemenyan, apa. Oh iya, kita pulang sekarang, kita ke rumah. Langsung saya ngedoain aku. Saya ke rumah. Gimana dikuburnya? Di 4 penjuru rumah, sama di tengah-tengah. Hari ini masih ada orang seperti itu. Sini gak ada, men? Gak ada, men? Tapi kalau mau senyum-senyum gak ada yang ngaku kelihatannya. Ya. Hari ini saudara, untuk kita mengalami mujizat Tuhan itu kita harus membawa perkara kita kepada Tuhan, bukan kepada hantu. Jangan bawa perkaramu kepada hantu, bawalah kepada Tuhan. Tuhan itu lebih dahsyat dari hantu. Ya. Hantu bisa memberikan kamu jodoh, hantu bisa memberikan kamu mujizat, tapi akhirnya endingnya kamu akan malapetaka. Tapi kalau Tuhan yang memberikan mujizat, kamu akan happy ending. Ya. Jadi bawa perkaranya kepada Tuhan. Suami istri ada masalah, bawa kepada Tuhan. Jangan, wah ini suamiku mulai ngelirik-ngelirik cewek lain, aku mesti bawa ke dukun. Langsung lari ke dukun. Wah, suami saya itu kalau melihat cewek sudah mulai clear, matanya kayak keranjang. Gimana caranya Mbak? Kasih pengasihan. Ya kalau ada cekcok suami istri itu, saya pikir di seluruh planet bumi ini terus terjadi, saudara. Amin. Ya toh, bawa sama Tuhan. Ya, bawa sama Tuhan. Tuhan, saya suami istri punya masalah. Ingat janjinya dulu waktu di depan mimbar itu. Bapak Ibu masih ingat kan janjinya? Halo? Masih ingat janjinya di depan mimbar? Yakin? Yakin masih ingat? Nah, waktu cekcok itu ya ingat janji itu. Ingat loh, kita sudah janji di depan mimbar. Ya, jangan bawa ke dukun, bawa kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang kedua, saudara, Yefta kenapa tetap setia kepada janjinya? Karena Yefta, saudara, melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Artinya, saudara, dia memberikan kesempatan untuk Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupannya. Yefta memperdayakan Roh Allah di dalam kehidupannya. Dia tidak mendiamkan Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya, tetapi dia akan memberikan kesempatan penuh kepada Roh Kudus untuk berkarya. Nah, kenapa Yefta memberdayakan Roh Kudus di dalam kehidupannya? Karena Yefta tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Amin. Yang menolong kehidupan Yefta. Dia yang akan menolong. Dan kalau dia yang menolong, maka kuasa pertolongannya tanpa batas. Tanpa batas. Nah, kenapa kita sering jadi orang Kristen yang katanya penuh dengan Roh Kudus, tetapi tidak pernah memberdayakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus kita anggap sebagai tamu yang tidak perlu kita berdayakan. Roh Kudus kita anggap sebagai tamu yang harus kita abaikan, dan kita lebih justru memilih melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Roh Kudus itu maha dahsyat. Ketika kita mulai melakukan dengan kekuatan sendiri, kita mulai sering mengalami kegagalan demi kegagalan. Lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Lalu kita mulai menyalahkan Roh Kudus. Katanya Roh Kudus itu penolong. Mana buktinya? Aku gak ditolong. Cari utangan ke sana kemari juga gak dapat. Tadi kesaksian ibu tadi luar biasa itu. Ya, gak sampai cari utangan itu ibu ya. Haleluya. Roh Kudus itu harus diberdayakan. Kenapa harus diberdayakan? Karena Roh Kudus itu punya kuasa yang super dahsyat untuk menolong kita.
Kalau saya umpamakan handphone, saudara, ya, handphone itu kita lihat fitur-fiturnya, saudara. Banyak orang yang sangat membatasi penggunaan daripada handphone. Ya, kayak seperti contohnya saya ini jujur termasuk salah satu generasi yang gaptek. Ya, jadi handphone ini yang hanya bisa saya gunakan, yang pertama adalah untuk telepon, yang kedua SMS, ada tambahan sedikit WhatsApp, itu juga diajarin sama anak saya, saudara. Ya, dan yang ketiga ada apa itu namanya, BBM. Tambahan 5 FB saudara. Ya, itulah. Nah, ada handphone tertentu yang super canggih, saudara. Itu bisa untuk buka pintu pagar rumah, bisa untuk menyalakan lampu dari jarak jauh. Ya, ada yang seperti itu, gitu. Ya tahu, kan itu luar biasa. Artinya kemampuan teknologi yang dimiliki sebuah handphone, saudara, itu begitu luar biasanya. Tapi secara umum, saudara, kita membatasi penggunaan itu, betul? Kenapa kita membatasi? Karena nggak bisa, betul nggak? Nah, kalau begitu siapa yang salah? Contoh, handphone bisa buka pintu rumah sendiri dari jarak, pintu rumah buka. Ada setelannya, ya. Lampu nyalain, nyala semua, hanya pakai. Nah, kalau kita nggak ngerti, mau dipijat-pijat sampai dibanting juga nggak akan nyala, betul nggak? Ya, artinya apa? Yang salah siapa? Yang salah kita, karena kemampuan kita membatasi kemampuan daripada sebuah smartphone. Ya, padahal smartphone itu diciptakan dengan sebuah teknologi yang cukup tinggi sekali gitu. Tapi karena memang keterbatasan kita di dalam memahami dan mempercayai handphone, saudara, sehingga handphone atau smartphone yang mestinya ini dia bisa digunakan untuk macam-macam, yaitu tadi yang paling banter, telepon, SMS, sampai di situ. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus, saudara. Ya. Roh Kudus pribadi sebagai pribadi penolong, saudara. Dia kalau nolong itu tidak tanggung-tanggung. Tadi itu tidak tanggung-tanggung tuh nolongnya itu. Amin, saudara. Ya. Dia punya kuasa yang super dahsyat, super luar biasa untuk menjadi parakletos bagi hidup kita saat kita dalam kesulitan. Tapi kalau kita menganggap bahwa Roh Kudus paling bisanya juga apa sih? Bisanya cuma dipakai bahasa roh, rapat. Ya jadilah seperti yang engkau ketahui itu. Tapi kalau saudara tahu bahwa Roh Kudus ini memiliki kapasitas yang sangat besar, maka dalam segala keadaan apapun, saudara akan memberdayakan Roh Kudus itu dalam kehidupan saudara. Ada masalah dalam rumah tangga, Roh Kudus diberdayakan. Roh Kudus, masing suami istri masing-masing tunduk di bawah kuasa Allah. Roh Kudus, mari Engkau berkarya atas permasalahan kami, rumah tangga kami ini. Akan beres, saudara. Jadi nggak sedikit-sedikit, yaudah cerai, yaudah pisah. Ada masalah dikit-dikit, yaudah kita nggak usah ini, yaudah kita bagi harta gono gini, ya. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen tuh lebaynya nggak ketulungan, saudara. Ya. Kita kurang berani melakukan sebuah perjuangan bersama dengan Roh Kudus. Ya. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu, kalau saudara pengen setia kepada janji, seperti Allah setia kepada janjinya, bahwa tahun ini tahun mujizat penuaian, maka saudara akan tetap alami mujizat itu ketika engkau belajar setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita kenapa tetap setia kepada Allah? Dia tahu walaupun keadaannya tidak mungkin,
Yifta tetap menggenapkan janjinya. Walaupun ada pengorbanan yang harus dikerjakan, Yifta tetap melakukannya. Ini sedikit saja orang yang mau. Kita ingat, Yifta janji, nanti anakku tak persembahkan untuk Tuhan. Bahkan bukan hanya diberikan, tapi tidak tanggung-tanggung, dikorbankan. Ya, dikorbankan. Menurut saya, saudara, Yifta ini ngorbanin bener nggak nih anaknya ini? Korbankan, saudara. Saudara bisa bayangkan. Ya. Yifta ini pulang dari perang menang. Orang kalau menang mestinya apa? Bangga, senang. Wah, mungkin jalannya juga rada deglak begitu ya, saudara ya. Agak begini. Wah, menang bro, menang. Gitu ya. Memang waktu di jalan selesai perang menang, wah jalannya begini ya Pak Saudara. Tapi waktu sampai di pintu gapura, saudara, untuk masuk ke halaman rumahnya, saudara, dia langsung duduk begini, saudara. Kenapa? Karena ketika dia datang, saudara, dia berharap yang keluar dari rumah itu adalah pembantunya, budaknya. Kenapa? Karena tradisi pada masa itu, saudara, kalau tuannya datang, budaknya langsung keluar menyambut untuk mencuci kakinya. Dan ternyata Yifta yang keluar adalah anaknya, anak satu-satunya perempuan, nggak punya anak lain. So, kalau Bapak Ibu punya anak cuma satu, terus peristiwanya kayak gini, gimana? Terima nggak? Ya, saya punya teman di Cimahi, saudara, orang Batak. Ya, ada orang Batak sini kan? Nggak ada. Oh, puji Tuhan, ada. Dia punya anak 4, 3 perempuan, 1 laki-laki, sama kayak saya. Ya. Lalu ini orang, wah setia banget sama Tuhan, setia banget, suami istri, wah luar biasa pokoknya. Bahkan dia berjanji, dia ini lakinya, bapaknya ini seorang kolonel, saudara, waktu itu sudah cukup tinggi pangkatnya dan sempat ditawari untuk punya bintang 1, tapi dengan catatan masuk Islam. Tapi si bapak ini tidak, saya tidak akan pernah menjual Yesus hanya dengan pangkat. Wah senang sekali, saudara. Tapi saudara, iman sebesar itu ternyata gugur ketika tiba-tiba anaknya yang laki-laki itu jadi tentara juga. Dia tugas di Pontianak dan akhirnya kecelakaan motor, matilah anak itu, saudara. Anak laki satu-satunya itu dibawa pulang. Apa yang terjadi? Papanya, terutama bapaknya, saudara. Wow, tiba-tiba sama Tuhan Yesus itu seperti musuh. Gara-gara anak laki-laki yang satu ini dipanggil, saudara, melalui kecelakaan, ke gereja gak mau. Saya datangin berkali-kali, gak mau, nemuin aja gak mau, saudara, bayangkan itu. Begitu susahnya dia untuk menerima kenyataan bahwa anaknya laki-laki udah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya mungkin memang tradisi orang Batak, anak laki-laki itu adalah raja. Ya, jadi ini sering yang saya lihat, kalau orang Batak nggak punya anak laki-laki, saudara. Wah itu katanya itu nggak bisa, nanti kalau mati dilayani secara adat, begitu. Ya. Nah ini menjadi sebuah pergumulan, menjadi sebuah hinaan bagi mereka depannya. Nah saudara. Nah masalahnya Yifta ini cuma punya anak 1, perempuan, saudara. Artinya kalau ini anak ini nanti dikorbankan, berarti dia sudah nggak punya keturunan lebih lagi. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Untuk setia kepada janji, saudara, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Bahkan sesuatu itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupannya. Ketika saya mempelajari ini, saya merasakan bagaimana pedihnya Yifta pada saat itu, ketika dia melihat bahwa yang
adalah anaknya perempuan sambil menari bersukacita karena papanya menang. Anaknya menari, tapi papanya menderita. Saya merasakan banget, saudara. Kan saya punya anak 3 perempuan, saudara. Saya merasakan bagaimana anak-anak ini begitu dekat dengan ayah. Ya. Jadi saya membandingkan begini. Kalau istri saya suka bepergian, ya. Anak-anak saya ini kalau mamanya datang, jangan langsung mama. Tuh, kan. Tapi kalau saya datang, saudara, ya, apalagi ini kayak gini, tinggal jauh gini, nanti datang, wah saudara, langsung dikeroyok saya sama anak-anak saya. Ya, kemarin retreat hamba-hamba Tuhan, ada pastor meeting di Lembang. Kami dari hari Selasa sampai hari Kamis, saudara, ya full itu. Nah, 3 hari nggak ketemu sama anak-anak. Padahal dekat saya bawahnya, ya Lembang di atasnya. Saya pulang, saudara, maksudnya karena sore nanti ada pertemuan lagi dengan Pak David, ya toh. Istirahat, maksud saya pulang istirahat dulu. Jangankan istirahat, saudara. Saya datang baru naruh kendaraan, saudara. Udah berebut, saudara. Ya itu resiko punya papa ganteng tuh kayak gitu. Ya, pakai rebutan sama anak-anaknya. Ya, papaku. Yang gede sama yang kecil sama saja, nggak mau ngalah. Ya, memang bersyukur ya punya anak itu kalau sayang sama papanya. Dan kalau sudah perhatikan pernikahan, saudara, terutama mempelai wanita, perhatikan ayahnya. Saya juga perhatikan itu. Dalam sebuah pernikahan, ayah dari mempelai wanita kecenderungannya meneteskan air mata dibanding mamanya. Kalau mamanya lego, anakku itu orang ganggu lagi. Tidak anak gitu mamanya. Tapi kalau papahnya sudah meneteskan air mata. Ya anakku tak serahkan sama orang, ini orang bisa percaya kayak ini sama anakku, bisa ngerawat anakku nggak nanti, bisa ngasih makan anakku nggak, mikir tak kasih tahu sudah. Jadi ikatan batin anak wanita dengan ayah itu lebih kuat dibanding dengan ibunya. Nah oleh karena itu tidak heran ketika Yefta melihat anaknya yang menyambut dia, maka itu sebuah kekalahan terbesar sepanjang peperangan yang dia alami. Ada pengorbanan yang harus dia lakukan, dan pengorbanan yang harus dia lakukan adalah sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupannya. Mungkin kalau Yefta suruh milih kepada Tuhan, suruh milih sama Tuhan bilang, Yefta suruh pilih anakmu apa istrimu? Kira-kira Pak yang dipilih yang mana? Yang dikorbankan loh maksudnya. Istrinya. Yang dikorbankan nih. Tuhan bilang, sok yang mau kamu korbankan anakmu atau istrimu? Bapak, kira-kira pilih yang mana? Senyum gak berani ngaku. Saudara, itu pengorbanan luar biasa. Artinya begini, saudara, bahwa untuk setia kepada perjanjian itu ada pengorbanan yang besar. Amin. Yesus setia kepada perjanjiannya, mengorbankan hidupnya, mengorbankan tubuhnya, mengorbankan nyawanya. Amin. Jadi hanya jangan sesuatu yang sepele, saudara. Lalu saudara, udahlah, kita putus, kita tidak lagi ada ikatan pernikahan, kita cerai. Allah, saudara. Dan faktanya hari-hari ini, ya, di dalam kehidupan kekristenan di Indonesia, saudara, itu angka perceraian meningkat. Jangan salah, angka perceraian meningkat. Jadi kalau angka perceraian meningkat, berarti ini berbicara apa? Ketidaksetiaan orang Kristen kepada pasangannya itu bertambah. Ketidaktaatan orang Kristen, ketidakpenundukan diri orang Kristen kepada firman Allah itu bertambah. Orang Kristen mulai merasa tidak berdosa ketika melanggar firman Allah. Orang Kristen merasa tidak berdosa ketika dia tidak lagi taat kepada firman-Nya.
hati ini ada sesuatu yang salah. Dan oleh karena itu harus dibenarkan, harus diluruskan. Yesus menggenapkan mujizatnya, Yesus menggenapkan janji-janjinya itu dengan pengorbanan dirinya. Tidak main-main, saudara. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. Makanya tidak heran Alkitab berkata, ketika dia berdoa sampai mengeluarkan keringat darah. Kenapa? Pengorbanan yang sangat berat yang harus dia lakukan. Tapi demi kesetiaannya kepada janji, dia lakukan semacam itu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Masihkah engkau setia kepada janjimu? Janji dengan pasanganmu, janji dengan anak-anakmu, janji sama temanmu, terlebih janji kepada Tuhan. Pemain musik boleh ambil tempat. Oleh karena itu, melalui peristiwa ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, mari sadar, tidak ada sebuah rumah tangga, tidak ada sebuah perjanjian yang tidak ada masalah. Masalah itu selalu ada. Tapi jikalau masalah itu engkau bawa kepada Tuhan, jikalau melalui masalah itu engkau memberdayakan Roh Kudus dalam kehidupanmu, dan melalui masalah itu engkau tidak menyerah, walaupun sakit, engkau akan tetap berjuang untuk menggenapkan setiap janji-janjimu. Saya percaya tahun ini mujizat penuaian